Tadi kita akan membahas teks apa namanya? Lupa ya, Mem. Nop. Planasi, Nop. Iya. Explanation text. Explanation. Ya nanti ada ya saya share. Ya, in bahasa Indonesia we say eksplanasi. Mungkin kalian sedang belajar eksplanasi sama bahasa Indonesia dengan Bu Anissa ya? Sedang belajar itu juga. Apa itu, Mem? Bukan yang setelah ini apa ya? Lupa gue. Apa? Oke. Apa toh? Lupa itu. Lupa. Habis lupa. Habis proposal. Oh, after proposal. Proposal yeah. toh. Oh iya. Ojo lalinan toh. Okay. Yeah. We are today going to learn about explanation text ya. Oh iya, saya minta tolong siapa ya? Sini ada. Oh, coba Roy ya. Roy to be my co-host. Roy jadi co-host nanti kalau ada teman-teman yang masuk di admit ya. Ya, Mem. Okay, thank you. Yes, well, I'm going to share my screen. Saya akan share screen ya. Oke, kita ke iTunes kalian dulu. Ini dia. Okay, I have posted the material on iTunes. Okay. Explanation text. Okay, explanation text. Kita akan fokus ya beberapa minggu ke depan about explanation text. Okay. Explanation text. Why? Kenapa kita belajar explanation text? Nah, in this chapter dalam bab ini you will learn. Kalian akan belajar tentang the definition, the social function, structures, and language features of explanation text. Nah, ketika belajar bahasa selalu terkait ini ya, definisinya explanation text itu apa sih? Kemudian fungsi sosialnya itu apa, structures-nya apa, dan juga tata bahasanya, grammar-nya itu kayak apa, nanti akan kita pelajari. And then you will learn the examples, kalian juga akan belajar contoh-contoh ya, contoh-contoh text explanation itu kayak apa. And then the benefit why we learn explanation text. Nah ini yang paling penting ya anak-anak ya. Kenapa sih kita harus belajar text explanation? Apa sih benefitnya? Apa sih untungnya ya, manfaatnya buat kalian untuk belajar explanation text? And then after that we will learn how to create. Nah pastinya nanti di ujung pertemuan kita semuanya akan membuat explanation text ya, dengan nanti belajar dari dialog dan juga teksnya gitu ya anak-anak ya. Nah oke, kira-kira nanti kita akan memerlukan sekitar 4 meetings, 4 pertemuan ya, 4 pertemuan untuk membahas tentang explanation text ini. Alright, nah kita klik aja di sini dan we will learn about this text. Ya, jadi kalian langsung saya berikan contoh teksnya. Ya, text explanation ini judulnya adalah the title is How Community Spread Happens Fast COVID-19. Nah, ini adalah saya ambil dari salah satu artikel yang ada di internet ya. Coba saya mau Roy, please read. How community spread happens fast. Yuk, Roy. How community spread happen fast COVID-19. Okay, thank you, Roy. Nah, kira-kira ini artinya apa ya? Coba saya pengen tegar, yuk tegar. Iya. Yeah. Aku tegar. Ya pokoknya ya, bagaimana COVID-19 bisa tersebar di lingkungan sekitar dengan cepat gitu loh. Oke, yes, good, tegar, sip ya. Bagaimana sih kok bisa COVID-19 ini ya menyebar di community, di masyarakat begitu cepat ya. Ini tidak lagi endemi, pandemic ya. Jadi memang benar-benar wabah yang mendunia.
dimanapun mengenal COVID-19. Sorry, ini masih 11 IPA 1. Sorry ya guys. Ini saya ganti ya. Oke. Kita belajar explanation text ya. Nah, sebelumnya saya akan ajak kalian untuk melihat seperti apa sih proses penyebaran itu. The process of the spread of COVID-19. Ini dia. Donuts. Okay, I give subtitle. Justin had an awesome weekend. Now that it's Monday morning, he's taking the good vibes into the office and surprising his work pals with donuts. Problem is, tasty treats aren't the only thing he's about to share. Justin doesn't know it, but he picked up a germ at a concert last week. Now he's sprinkled his donut box, his hands, and the office door with those germs. In real time, as Justin says good morning to John, and Ashley grabs her favorite Boston cream, those germs have hitched a ride onto 2 new hosts. With a rub of the eyes and a gulp, they're through the human front door and ready to get down to the business of making people sick. A little later, George comes with the mail. Justin offers him a donut, and with a tickle in his throat, turns his head to cough. Justin says bye to George and leaves more germs behind. George starts making his deliveries, and as you can see, there's no return to sender on Justin's leave behind. All it takes is a touch of the germy mail, and then a touch of the mouth, nose, or eyes for a person to become infected. When it's time to call it a day, Ashley brings the infection onto the train. She hasn't washed her hands in hours. The germs covering them make a pit stop on the grab bar before finding a home on some new hands. A few cars over, Justin is coughing again. In these tight quarters, that's bad news. He and his fellow passengers get off the train and head to their homes. The spread continues. But what if Justin's morning had gone more like this? A sneeze into the elbow, and then some hand sanitizer to be safe. A cough into a tissue, and a good job throwing it away and washing hands. Coworkers don't touch their eyes, noses, or mouths, no matter what. By following those steps, Justin's germs could have stayed away and slowed the pace of the spread. Yes, oke. Sekilas ya, tadi kita sudah memahami the process how the virus spread, ya, bagaimana virusnya bisa menyebar, ya. Because of Justin, ya, karena Justin seorang, maka virusnya can spread fastly, ya, bisa menyebar dengan sangat cepat, ya, anak-anak, ya. Nah, oke. Nah, loh, kenapa tidak bisa? Oke, yes. Sebelum kita pahami secara mendalam sentence by sentence, nah, sekarang kita pahami secara keseluruhan dulu ya. We are discussing about how spread happens and why spread happens. Ya, jadi kita mempelajari dua kunci utamanya ini ya anak-anak ya. How, bagaimana, dan mengapa. Bagaimana dan mengapa virus tadi bisa spread. Spread, menyebar. Nah, ini disebut dengan the process, ya. Prosesnya. Jadi ketika kita belajar tentang explanation text, kita kata kuncinya ada 3. Proses, how, and why. Proses, bagaimana, dan mengapa. Nah, sekarang kalau gitu, what is explanation text? Kalau gitu, apa sih text explanation itu? Ya, text explanation itu teks yang bagaimana. Nah, ini ya.
Oh, ini dia. What is explanation text? A text that tells the process, how and why of the forming of the phenomena. Sekali lagi, a text, sebuah teks that yang tells, menceritakan the process. Nah, jadi text explanation adalah teks yang menceritakan tentang sebuah proses, how, bagaimana, and why, dan mengapa of the forming of the phenomena. Terbentuknya sebuah fenomena. Terbentuknya sebuah kejadian. Kalau tadi fenomenanya adalah penyebaran virus COVID-19. Tadi ya, penyebaran virus COVID-19. Nah, fenomena itu apa saja di dunia ini? Banyak ya anak-anak ya. Ada natural, fenomena alam gitu ya. Ada social, fenomena sosial. Kalau fenomena alam itu contohnya apa? Proses terjadinya tsunami misalnya. Nah, itu fenomena alam ya. Proses terjadinya gempa, earthquake. Proses terjadinya flood, banjir ya. Banjir yang beberapa pekan yang lalu di Semarang dilanda banjir ya, terutama di Semarang bagian bawah. Itu adalah natural fenomena, fenomena alam. Kemudian social fenomena, ya, fenomena sosial ya. Fenomena sosial itu misalnya mengapa sih burjo itu banyak sekali di Semarang. Nah, itu kan pasti ada prosesnya kalau diteliti kan. Kenapa ternyata kok warung-warung burjo itu tumbuh subur di Semarang? Berarti kan banyak peminatnya, ya kan? Banyak anak kos. Banyak anak kos. Banyak anak-anak yang memerlukan tempat yang itu murah, nyaman, free wifi, ngobrol sama teman asik gitu ya, ramah di kantong, terutama anak-anak SMA mahasiswa. Nah, kenapa itu di Semarang? Kenapa tidak di kota lain juga anak-anak? Kalau kita lihat mungkin di kota-kota kecil yang lain ya, mungkin di daerah Jepara itu nggak begitu banyak itu. Tidak seperti semenjamurnya kalau di Semarang. Di Semarang itu di setiap gang tuh ada ya. Mem Nunu Kemudian pernah ke Burjo, Mem? loh, rumah saya dekat Burjo kok. Rumah saya ini loh di Burjo, apa namanya? Burjonya namanya Burjo apa? Dek, Burjo sini tuh namanya Burjo apa, Dek? Burjo apa tuh? Apa? Di Gedawang tuh loh Burjo apa? Burjoder. Oh ya, Burjoder itu punya banyak ini ya. Punya banyak cabang ya, luar biasa. Itu orang-orang Jawa Barat itu gigih banget kalau cari duit dan mesti berhasil kalau di Semarang itu. Burjo-burjo. Scientific ya, scientific itu sama ya dengan natural yang bisa teliti secara scientific ya, secara ilmiah. Dan juga barangkali cultural fenomena. Wah, fenomena-fenomena budaya. Nah, budaya ini misalnya apa kalau budaya? Misalnya kenapa kalau, nah ini dia. Misalnya kalau di Kabupaten Pati, itu kenapa kok orang-orangnya kok pada pinter main ketoprak. Kenapa kok orang Semarang enggak? Nah ini cultural budaya atau budaya ya. Nah itu kalau diteliti pasti ada prosesnya, pasti ada how-nya nih. Bagaimana kok bisa terjadi dan why? Kenapa bisa terjadi di situ? Gitu ya. Kenapa kok di Semarang enggak? Kenapa di daerah itu? Nah, ini fenomena-fenomena budaya. Nah, kita akan mempelajari ini anak-anak ya. Jadi sekali lagi, explanation text itu adalah sebuah teks tells about the process. Menceritakan tentang prosesnya, how-nya, why-nya ya. Terbentuknya, forming, terbentuknya sebuah fenomena, kejadian, peristiwa ya. Peristiwa itu baik alam, social, scientific, and cultural phenomena. Nah, kalian kalau suka meneliti, senang tuh meneliti ya. Misalnya kalian coba daripada nongkrong-nongkrong tok ning burjo. Kalian pernah nggak kalau di burjo itu kadang-kadang wong iki kok mesti rene terus ya gak? Ada nggak? Dan mesti dewean. Oh, ternyata setelah diteliti, ternyata Maaf, Bu.
Ternyata Aku numpang wifi. meneher. Padahal modalnya meng es teh. Orang modal loh cah. Nah, gitu ya. Tapi ya sah-sah saja ya. Kenapa ada salah sendiri gitu ya kasih wifi. Oke, nah ini adalah pengertiannya explanation text. Oke. Nah, kemudian sebenarnya tujuannya apa? Jadi teks-teks yang itu isinya tentang proses bagaimana mengapa sesuatu itu terjadi itu masuk dalam teks explanation. Namanya begitu ya. Nah, kemudian tujuannya apa sih? What is the purpose? Purpose itu tujuan, sama dengan istilah social function. Nah, tadi di sini ada social function. Tadi apa di mana tadi di Ajunsu ya? Sama, social function itu tujuan sosial. Jadi intinya tujuannya apa toh? Text explanation itu. Ya, tujuannya to explain. Nah, ini kata kuncinya pada kata explain. Explain itu menjelaskan. Nah, menjelaskan. Nah, barangkali ada yang bertanya, oh iya ya, kenapa saya belajar bahasa Inggris dulu di SMP atau SMA kelas 10 itu tidak ketemu dengan text explanation ini? Kenapa ketemunya SMP kalian sudah belajar tentang teks recount, ya, tentang pengalaman masa lalu, naratif, tentang cerita-cerita legenda, fairy tale, peri-peri gitu ya. Atau belajar tentang deskriptif gitu ya, atau menggambarkan sesuatu. Itu SMP sudah ada. Kenapa explanation diberikan kelas 11? Nah, ini ada filosofinya anak-anak ya. Karena kelas 11 itu dianggap kalian sudah semakin dewasa. Kenapa kaitannya dengan ini? Karena ini kalian diajak untuk bisa menjelaskan. Orang yang bisa explain, orang yang bisa menjelaskan itu berarti orang yang punya data banyak di kepala. Ya, makanya ini tidak dikasih kelas SMP, kelas 10 aja belum. Nah, itu ya. Jadi kalian harapannya sudah banyak data di kepala dan sudah mulai bisa menganalisis, analyze something, menganalisa ya. Kenapa kok? Nah, ini saya heran juga nih anak-anak. Kalau kalian mau meneliti bagus ini. Kenapa tukang parkir di Semarang semakin banyak ya? Terutama di kondisi pandemi kayak gini. Sampai ATM diparkiri, ya kan? Sebentar-sebentar ada warung ramai dikit diparkiri. Jadi kita tuh sampai kemana-mana itu harus sedia uang 1.000, 2.000 bahkan. Karena banyak sekali para tukang parkir bertebaran. Nah, itu adalah namanya apa kalau tukang parkir? Social fenomena. Ya. Fenomena sosial yang sekarang ini marak di mana-mana adalah munculnya banyak profesi tukang parkir. Nah, ini perempatan ada apa sedikit, ada orang yang polisi cepatnya. Nah, ini adalah pasti gejala-gejala sosial yang itu kaitannya mungkin dengan ekonomi, ya kan? Bisa terkait dengan bahkan dengan kesehatan juga bisa, kesejahteraan. Nah, ini dianggap kalian kelas 11 itu sudah mampu menganalisis, analyze everything around you, apa yang ada di sekitar kalian. Jadi kalian sudah harus bisa mikir ya, maksudnya kritis. Oh ya, kenapa kok begini ya? Kenapa kok itu, kok sekarang aku banyak menemuin ya? Kenapa. Nah, munculkan kata why, how, ini di kepala kalian. Nah, ini ya, jadi kalian mulai terbiasa untuk bisa kritik ya, bisa hidup critical thinking-nya, daya analisisnya. Jadi kita tidak hanya ikut-ikutan orang saja, atau mungkin cuek saja dengan kondisi lingkungan sekitar. Ya, oke. So the purpose is, tujuannya adalah explain the process, menjelaskan prosesnya. Menjelaskan proses itu berarti sama saja dengan menjelaskan how atau why something happens. Sesuatu itu bisa terjadi. Oke. Nah, dari penjelasan saya ini bisa dipahami anak-anak? Any questions? Ada yang ingin ditanyakan? No? Belum, Mem. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada. Nah, sebelum kita masuk ke masalah Justin yang tadi you have watched from YouTube, kita sudah lihat dari YouTube tadi. Justin di sini adalah dalam cerita ini dianggap sebagai the source
of the problem. Sumber dari masalah ya. Tadi yang ada di YouTube saya klik ketikan di sini ya. Nanti kita pelajari sama-sama. Nah, ini adalah tokoh utamanya adalah Justin. Justin inilah yang membuat permasalahan why the virus 19 spread fast in the community. Okay. Nah, talking about virus, especially COVID-19, ya, berbicara tentang virus ya. Virus itu kan banyak, khususnya virus COVID-19. Nah, pengen tantang kalian nih. Sebelumnya saya pengen tahu sejauh mana sih sebenarnya literasi kalian tentang COVID-19. Gitu ya. Nah, yuk sekarang disiapkan HP-nya. Ada 5 pertanyaan saja. Saya ada 5 pertanyaan related to terkait dengan COVID-19 ya. Semoga ini WiFi saya support ya. Sebentar. Ini masih twing-twing. Oke. Wah, sepertinya kita harus bersabar. Oh ya, by the way anak-anak sambil menunggu hari Sabtu nanti ya, Rohis Maha akan ada pengajian akbar. Jadi tolong anak-anak nanti bisa participate ya, bisa berpartisipasi, kita mengaji bersama. Nah, ini kaitannya juga dengan COVID juga nih pengajiannya. Temanya adalah ada hikmah di setiap musibah. Ya, musibah itu apa saja ya? Musibah itu not only gempa, tidak hanya musibah banjir, gunung meletus, tapi juga salah satunya adalah pandemik ya, COVID-19 yang sekarang melanda dunia ini ya. Nah, sebagai muslim bagaimana sebaiknya kita mensikapinya, nanti kita bisa ikut di acara tersebut. Sebentar ya anak-anak ya. Ini masih black and white. Kahoot itu memang membutuhkan koneksi yang sangat bagus. Aduh, sebentar ya. Nah, ini dia. Coba Roy yang ada di udah usah. Berarti ada 12 orang. Ada satu yang belum masuk, siapa ya? Syahrul kayaknya belum ada ya ini ya. Iya, Mem. Syahrul tadi pagi ada nggak? Ada, Mem. Ada, Mem. Mungkin toh, Mem, kan tadi nggak ada yang ngabarin di grup tuh loh, Mem. Bisa jadi. Di grup ini ya, di grup ini nggak ada tuh. 11 MIPA 1. Oke, mulai dicicil ya anak-anak ya. www.kahoot.it, kemudian ini PIN-nya. Oke. There's no information about Syahrul. Oke, Apel. Wah, bagus sekali tuh fontnya, Apel. Sederet 12 students ya, ada 12 siswa. 11 nih pas saja Bilah. Bilah juga ke Burjo juga enggak Bilah? Bilah is my neighbor. Halo Bilah ke Burjo juga enggak? Ya. Ke Burjo juga. Ada, Mem. Ya. Oh, ini ada Syahrul ya? Mana tadi? Ini ada Syahrul. Halo? Radinka, Bu. Oh, Radinka Syahrul di sini Syahrul. Radinka. Oh, I see. Nggak sopan. Bukan Syahrul, bukan anak Pak Eko. Oh.
Oke, yuk, 2 more students. Masih 2 lagi yang belum join. Nalaindra, oke, thank you. So 1 more. 1 lagi. One more. Radinka, udah. Nalaindra, udah. Syafiq, yes. Naufal, oke. Tegar. Aku Tegar. Ayo Tegar. Tegar, where are you? Saya Arya, Bu. Ya, nama saya Tegar Arya. Kenapa? Nama saya Tegar Arya, itu Arya saya. Oh gitu. Sorry. Oh, kamu itu nickname-nya Arya. Cek, sudah mem. Oke, yes, thank you. Let's start. Ini pertanyaannya mudah banget. Saya cuma pengen tahu cepet-cepetan. Oke, yuk. Oke, yes. Abbreviation itu singkatan ya, guys. Singkatan COVID-19. Come on. Yuk. Okay, which one? Yeah. Yes, coronavirus disease 2019. Disingkat COVID ya. Jadi bukan coronavirus desinfektan, bukan ya. Jadi disease. Disease itu penyakit ya, penyakit virus corona. Good, thank you. Waduh. Oke, ini ya, congratulations. Next, nah ini true false aja. We need 20 seconds to wash our hands well. Kita butuh 20 detik untuk mencuci tangan. True or false? Using soap ya, pakai sabun ya tentu saja. Oke, katanya 20 Aku jawab seconds. abang, aku jawab abang soalnya. Iya, betul semua. Yes, jadi kalau cuci tangan itu jangan cepet-cepetan ya, dihitung 20 detik. Oke, itu adalah the perfect of washing hands. Next. Yes. Yuk. A restriction policy for people to stay at home or shelter in place is called. Jadi ini apa? Kebijakan untuk restriction, larangan orang-orang untuk stay at home. Itu disebut apa sih? Yes, lockdown. Kalau di Indonesia istilahnya PSBB. Nah, ya. Not social distancing, bukan physical distancing. Jadi lockdown. Lockdown itu kita emang nggak boleh kemana-mana ya, dikunci nggak boleh kemana-mana. Restriction, larangan, policy, kebijakan ya, kebijakan melarang masyarakat ya untuk selalu diharapkan tinggal di rumah. Oke, ini tadi siapa? Syahrul tadi namanya siapa aslinya? Radinka, mem. Oh, Radinka. Oke, Radinka. Oke, Radinka masih bertengger di atas. Oke, question number 4. COVID is from Wuhan, China. Oke. Yes, loh. Ada yang salah loh, guys. COVID is from Wuhan, China ya. Oke, ini saya ambilkan dari resource yang ada di WHO. Oke. Ya, ayo. The last quiz, the last question. In Semarang. Nah, ini literasi digitalnya ini ya. Kasus yang ada di Semarang ya dari bulan Maret 2020 until 16 Februari, dari 2 sampai 2 hari yang lalu itu berapa? Kasus yang ada di Semarang COVID-19. Ya, ini anak-anak ya. Ternyata. Udah pernah denger berita, mem. Ya, ini nggak usah lihat berita, buka aja di IG ya atau di internet itu sudah ada websitenya. Yang betul satu nih ya. Nah, jadi anak-anak mulai dari Maret tahun lalu ya kita pertama kali terus lockdown, kalian nggak boleh sekolah itu ya. Ternyata itu di Semarang itu ada 21 orang yang kena ya.
Dan sampai tanggal 16 2 hari yang lalu itu sekarang sudah seperti ini anak-anak. Coba kalian lihat ya. Kalian bayangkan sebegininya dalam waktu 1 tahun kurang 1 bulan. Kurang setengah bulan ya. 1 tahun kurang setengah bulan ya, setahun lah. Setahun itu 8.454 ternyata yang positif COVID-19 di Semarang, dan itu yang terdeteksi ya sesuai data. Nah, banyak juga yang tidak terdata ternyata ya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Oke, congratulations Apel. Ini udah, Mem. Ya, sudah selesai. Oke. Aku sengaja, aku bos nomor 1, Mem. Loh, Nomor ya, gitu, orang yang tercepat ya. Yes. Oke, jadi adalah literasi kita tentang COVID-19. Nah, we back to the process of COVID-19 spread so fast in our community. Ya, kembali ya tadi ini adalah kita mempelajari tentang bagaimana sih proses tersebarnya COVID-19 yang tadi disimulasikan oleh contoh sederhana yang sudah kita lihat from the video. Dan saya fokuskan hari ini hanya pada di identification, pengertian pengertian explanation text dan juga tujuannya dulu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi before I close, sebelum saya tutup. Hari ini we learn about explanation text. Explanation text is a text that tells us the process, how and why. Ya, intinya prosesnya ini ya, proses of forming of the phenomena. Ya, terbentuknya sebuah fenomena di masyarakat. Baik itu natural phenomena, social phenomena, scientific phenomena, or cultural phenomena. So why? Mengapa text explanation text itu tujuannya apa ya? Yaitu untuk explain ya, menjelaskan proses. Something happens, how or why. Oke. Begitu dulu anak-anak hari ini, pelajaran kita hari ini. So, please at home, nah di rumah kalian baca ini ya. Atau kalian boleh nanti saya kasih linknya yang tadi di YouTube ya. Saya masukkan di iTunes Show. Kalian watch the video and then please read one by one, picture by picture. Di sini sudah ada captionnya. Dipelajari dengan sebaik-baiknya. If you don't know the meaning, you can ask Mr. Google. Ya, jadi kalau tidak tahu artinya bisa tanya Mr. Google. And then next week we will discuss it more deeply. Kita akan menjelaskan lebih detail lagi tentang explanation text. Gitu ceritanya. Any question? No? Okay. Before I close, I wanna ask 2 questions. Nah, ada 2 pertanyaan nih yang bisa saya kasih nilai ya. Oke. Langsung unmute and then tell me your name and then answer ya. What is explanation text? Yuk. You can say with your own language, or your own words ya, bisa Teks yang menjelaskan tentang ya, in English coba dan mana? apa. Sip, betul. Nggak But bisa, say in English. Ya, okay. Maybe anyone can help. Ya, thank you ya Manaf. Text. The text explain how and why. Okay, how and why, the text that explain about how and why something happens. Okay, thank you Manaf. Good. Yes, ma'am. And then the second is, what is the purpose of the explanation text? Kalau berbicara tentang tujuan berarti to, untuk, bla bla bla. Kalau tadi kan, tadi yang sudah disampaikan Manaf ya. Yuk. So what is the purpose? To explain the. Kok Manaf lagi? Yang lain dong.
Yo, selain Manov, To explain the problem, ma'am. To explain the problem, untuk menjelaskan masalahnya siapa, Nop? Ya, kan kalau kayak COVID-19 kan kayak pandemi, ma'am. Dia Oh masalah. iya. Lebih tepatnya bukan problem. Ya. Yo, yang dijelaskan bukan problem. Yo, coba yang lain. Momen, ma'am. Moment? No. Not moment. Kurang tepat. Belum tepat. Yuk yang lain. Nalaindra, Syafiq, Billah, Tegar, Noval, Ahmad, Rama. Yo. Reason. Reason? Kurang tepat. Kurang dikit. No. Something. Ya, something-nya itu dijelaskan. Tapi apanya something? Something wrong. Fenomena. Kurang tepat lagi. Oke. Explain the bla 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 something happens. Fenomena. Ya? Fenomena. No, not fenomena. Fenomena ya, tapi apanya fenomena yang dijelaskan? Menjelaskan kurang tepat juga. Menjelaskan tentang gempa, menjelaskan tentang penyebaran COVID. Nah, itu yang dijelaskan apanya? Gejalanya, ma'am. Kurang tepat. No. Tadi loh kata kuncinya itu loh. Tadi saya ngomong keywords-nya. Ya. Keywwords-nya itu ada 3, tapi kamu sebutin 1 aja udah betul. Yang paling depan tadi tulisannya. Apa yang sedang terjadi? Kurang tepat. Ayo. Ayo Nalaindra. Ayo, tadi pengetahuan COVID-nya oke loh. Tegar tadi jangan juara 1. Jadi apa kita tadi mempelajari the purpose of explanation text adalah to explain bla 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 something happens, sesuatu yang terjadi. Nah, yang dijelaskan itu apa? How? Yes, how and Why? Kurang dikit. How and why. How and why itu sama saja dengan the process. Nah, prosesnya, kuncinya ini pada prosesnya. Pada how-nya atau pada why-nya. Mengapa prosesnya itu terjadi? Bagaimana prosesnya? Burjo tersebar. Ya, jadi bukan menjelaskan tentang burjo adalah, itu bukan, tetapi menjelaskan tentang prosesnya kok bisa terjadi. Seperti tadi COVID itu prosesnya apa? Oh, dari sini ke sini ke sini. Nah, gitu ya. Tadi yang bisa menjawab siapa? Tegar ya? Tegar Arya ya. Oke. Thank you Tegar. Yes, okay, thank you guys for joining today. Insya Allah kita minggu depan ketemu lagi dengan penjelasan tentang lebih dalam tentang explanation text. Don't forget to read ya. Jangan lupa untuk membaca. Tadi dan juga diputar lagi movie yang ada di iTunes-nya. iTunes YouTube ya. Okay, thank you for joining. Any questions? Tidak ada. Jika tidak ada, yuk let's pray together. Romanov, please lead to pray. Let's pray together. Pray up. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.